Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa Laswung semua. Kali ini saya masih ditemani Mas Didi, pelukis goib. Ini kita sedang berada di salah satu telaga yang terletak di Jalan Wonosari, tempatnya di Kelurahan Potorono, namanya Embung Desa Potorono. Itu embungnya bisa disorot. Suasananya nyaman, di sini nyaman sekali, sejuk, angin sepoi-sepoi di pinggiran kali, pokoknya menenteramkan hati. Jiwa dan pikiran. Oh, jadi kalian yang galut, udah gudana, habis diputusin pacar maupun diputusin Maupun dikejar-kejar untuk dipinjam namanya. bisa di sini tempat pelarian, pelarian dari Bukalara itu. Sedih, duka, semua akan sirna di tempat ini. Pada kalian beli miras, harganya mahal, merusak tubuh. Betul sekali, dan merusak dompet. Lebih baik ke sini, murah meriah. Kita bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Ada air yang mengalir, ada juga ikan-ikan, ada kadang juga terlihat biawak, bibadan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa biawak kan, bahasa Indonesia bibadan. Wah, itu no artinya tuh. Ayo, bingepet. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pesugihan. wah, Nah, ini apa itu? persis suara gajah. Ini pesugihan gajah. Kita Ya. mau membahas pesugihan burung gajah, sate gajah lebih tepatnya. Jadi bagaimanakah pesugihan burung gajah itu? Jadi konon pesugihan burung gagak itu cuma bermodalkan burung gagak yang sudah dibelah, kemudian dibedati, Berarti diunyel-unyel, dijilat, dicelupin. dan ditusuk seperti bikin sate. Hanya saja ini satenya gagak, bukan sate yang mainstream kebanyakan. Gagak sendiri juga susah nyarinya dan harganya mahal. Betul sekali. Tapi nggak apa-apa kalau kalian ingin pesugihan gagak, nanti untungnya juga lumayan. Oh lumayan, itu rekomendasi. Buat kalian yang ingin pesugihan gagak bisa Menghubungi Mas Didi. menghubungi dukun-dukun di sekitar kalian aja. Jangan tanya kami, kayak kami bukan dukun. Betul, kita fokus di bidang pengobatan dan juga spiritual Dan untuk ini, kebaikan. sekaligus edukasi, kita fokus di bidang edukasi untuk memberi info-info kepada kalian, informasi menarik seputar pesugihan, seputar supranatural, dan seputar hewan-hewan yang berhubungan tentunya dengan Alas Wong Channel ini. Betul sekali. Oh, Dan kenapa kita kali ini mengangkat topik atau permasalahan sate gagak? Karena kita ingin mengedukasi pemirsa Laswung semua agar kita tak terjerumus ke dalam pesugihan sate gagak tersebut. Karena hasilnya itu menggiurkan. Jadi kita jangan terjerumus akan hal-hal yang berbau keduniawian. ya, apalagi sekarang puasa ya. Gatel gitu. Puasa nggak baik makan sate, karena puasa sekarang makan satenya nanti kalau berbuka ya. Betul, jangan sekarang karena ini masih siang. Tuh, sate gagak. Nah, itu sate gagak. Kita kembali ke laptop. Ora, kembali ke handphone. Betul. Kita pakai handphone kali. Jadi pesugihan sate gagak itu biasanya mereka yang melakukan itu sudah lelah dalam melakukan kerja mencari nafkah atau memberi nafkah kepada kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka sudah lelah dengan usaha, mereka ingin menempuh jalan pintas, jalan instan melalui pesugihan itu. Nah, tentunya itu tadi jalan yang sebenarnya lebih cepat tapi juga resiko
ditanggung oleh yang melakukannya. Betul sekali. Dan resikonya itu ada banyak sih. Selain menguras dompet juga ada resiko lain. Apa ini resikonya kira-kira ini saudara Ridho? Jadi kita sebelum ke resiko sebenarnya kita menjelaskan dulu apa itu sate gagak. Biar teman-teman itu tahu iya. dulu apa itu sate gagak dan nanti apa resikonya biar teman-teman pemirsa Alas Wung semua tidak melakukannya. Gitu. Apa sih sate gagak itu? Nah, sate gagak itu pesugihan yang dilakukan di ya bisa di hutan, bisa di pemakaman atau kuburan gitu. Dan tata caranya bagaimana? Tata caranya itu ya kita membeli gagak atau ya kita menangkap gagak lah, terserah pokoknya burung gagak. Nah, itu terus kita belah. Atau kita belah, kita beteti seperti biasa. Kemudian kita bumboni dan kita masak ya. Kita bumboni dan kita masak. Kemudian kalau sudah ini sudah matang, itu bisa di sunduk-sunduk ya, bisa disunduk-sunduk. Kemudian pada malam hari, biasanya tengah malam atau menjelang dini hari, pokoknya sebelum waktu subuh tiba, nah itu bisa. Nah itu kalau sudah atau kita tengah malam itu menuju ke pemakaman, kuburan atau tengah hutan, nah itu di sana kita menjajakan sate gagak yang telah kita produksi tadi kepada makhluk-makhluk di alam atau dimensi jin seperti itu. Dan hasilnya pun cukup menggiurkan karena makhluk gaib atau makhluk astral untuk mendapatkan gagak tadi rela merogoh kocek yang dalam, nah, berapapun rela dirogoh pokoknya demi sate gagak itu. Nah kita tinggal bilang aja berapa dan pasti akan dibayar itu. Tapi ada resikonya itu semua, tentu ada resikonya. Resikonya apa? Makhluk seperti itu ada yang suka gagak dan ada yang enggak. Dan yang enggak suka gagak ya pasti kita akan terserang serangan gaib atau serangan dari makhluk-makhluk astral. Gitu. Caci maki lah setidaknya gitu. Caci maki oleh astral. Kalian belum pernah loh. Kalau mau Gue tahu. belum pernah. Karena nggak bisa dengar. Dan selain itu atau selain kita terkena serangan makhluk astral, kita juga ya resikonya bisa dari dunia manusia juga, yaitu dari binatang ya. Hewan-hewan buas banyak. Seperti apa contohnya Mas Didi ini pawang reptil ini? Ular terus apa? Macan. Hutanmu masih banyak macan. Nah, di situ bisa mengundang aromanya, bisa mengundang. Lebih baik, lebih aman jika melakukan pesugihan sate gagak itu di tepi pantai. Betul. Jelas aman. Jelas aman dan tidak ada yang beli jelas. Ya gitu. Terus resiko apa itu? Tadi kan ada resiko tuh. Ya itu tadi resikonya selain Resiko tentang astralnya itu terkena gangguan astral nanti diserang atau gimana? Wah itu serangan astral itu ya bisa dibilang berbahaya, bisa juga dibilang tidak. Berbahaya gimana? Karena kita tidak bisa melihat ketika astral itu menyerang. Kan kadang energi kita juga baru terforsir ya. Jadi ketika astral itu menyerang, kita itu tidak tahu gitu, tidak tahu. Jadi ya nek wong ngono arep nyerang arep ngantem iso dinggati ya nek astral. Nah, kan gitu loh bahasane kasare. Nah, itu dan nanti bahayanya kalau kita organ dalam kita yang terkena. Kemudian kenapa banyak orang-orang sakit dalam tapi dicek di medis itu enggak ada, ya itu karena serangan-serangan gaib seperti itu. Jangan coba-coba lah mainan yang gitu-gitu. Betul. Kalau mau rezeki ya bekerja. Jangan ada jalan pintas lah kalau ingin mendapatkan hasil itu yang melalui proses. Betul. Karena proses itu tak akan mengkhianati hasil. Dan proses itu ya seperti ayat yang sudah digaungkan oleh idola saya ya, kalau kerja itu ibadah tak berakhir. Jadi ya tetap kita selalu beribadah, atau mungkin rezekinya tidak sebanyak kalau kita melakukan pesugihan, tapi nikmatnya luar biasa. Kita nggak akan menanggung resiko yang besar kan gitu. Rezeki
tidak ada yang ngatur. Betul sekali. Wa fis sama iris kukum wa matu adun. Rezeki, Artinya? rezeki itu ada yang dari langit dan ada juga yang dari bumi. Oh, Tuh. Jadi ya dari langit contohnya hujan lah, atau itu juga rezeki. Jadi kalau membahas rezeki itu bukan kok meng materi kok ora. Jadi banyak rezeki itu. Ya kayak seperti ini kita atau saya sama Didi, ini kita juga mendapatkan rezeki, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan. Atau ya rezeki itu 1000 macam. Di luar sana mungkin ada yang dapat pasangan hidup, itu rezeki jodoh, ada yang dapat momongan. Nah, itu kan rezeki ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan momongan kan gitu. Jadi rezeki itu bisa bermacam-macam bentuknya. Makanya hidup ini selalu bersyukur. Utkuluni ingat aku, maka Allah juga akan ingatmu, bro. ya mereka yang melakukan pesugihan tuh mungkin mereka lupa bersyukur ya tuh. Betul. Mereka lupa bersyukur tentang nikmat yang ada. Padahal kalau kita bicara syukur, itu Allah itu sudah menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman. Bukan hanya 1 kali atau 2 kali ayat itu disebut, tapi sampai 30 kali ayat itu disebut dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Hidup itu nikmat, tapi kenapa manusia mendustakan? Kan gitu. Nah, contoh lagi ya, contoh lagi. Aduh, contoh lagi yang ada di tubuh kita aja. Kita diberi hidung, atau ini ada hidung, atau hidung. Nah, hidung kenapa di dalam hidungnya ada bulunya? Kenapa? Nah, Kenapa itu? nah, ini untuk filter-filter agar debu atau kotoran tidak langsung masuk ke paru-paru. Kan gitu. Ah, makanya beberapa jam sekali kan pasti ada kotoran namanya upil di sini. Nah, itu kan juga coba kalau kita nggak ada bulu hidung, paru-paru nak direket, bro. Nah, kan ngono toh. Terus kemudian kita diberi mata, toh. Terus tiap tidur atau bangun tidur, kenapa kita ada blobok, toh. Kita tinggal mengelapnya atau tidak sampai masuk ke mata. Kemudian kita punya tangan yang bisa ditekuk. Coba tangan kita nggak bisa ditekuk. Ini hanya contoh yang ada di tubuh kita ya. Kita makan harus gini, bro. Atau ndas kita yang ngedak ke tangan, bro, bukan tanganmu. Nah, ya ini rezeki yang ada di badan. Kan contohnya seperti itu. Dan itu mereka lupa bersyukur rezeki ada di Betul. lupa bersyukur. Wah, ya emang kayak gitu kalau lupa bersyukur kan ada juga ayat yang mengatakan bahwa barang siapa bersyukur kepadaku akan kutambah nikmatmu, Betul sekali. dan barang siapa mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah itu ayat itu benar. Buktinya mereka lupa bersyukur kemudian nyari pesugihan gagal. Itu konsekuensinya ada juga. Nah itu masuk ke dalam azab ya mungkin ya. Itu azab dari besok lah, entah di akhirat pertanggung jawabannya kayak gimana itu. Nah, itu terserah yang maha kuasa lah, kita jangan mencampuri urusan yang maha kuasa. Ya, Itu aja. Itu pokoknya ruwet lah. Ruwet pesugihan gitu. Iya, betul. Ya pesugihan itu bukan hanya sekedar sate gagak ya, banyak pesugihan. Tapi Ada yang kita bahas, sampai menumbalkan keluarganya. oh ada itu. Tapi Demi itu bukan. sebuah kekayaan mereka menumbalkan keluarganya, kok tega-teganya ya anaknya ditumbalkan. Itu sudah suatu azab yang nyata itu kalau menurut saya itu. Betul sekali. Itu suatu azab yang nyata itu mereka menumbalkan Azab yang kita moto. dan mereka seolah-olah buta dengan perbuatan mereka itu. Kebutaan mereka itu seperti apa ya? Mereka tidak bisa melihat suatu kebaikan yang ada di mata mereka. Mereka sudah punya anak kemudian mereka tumbalkan. Itu kan suatu kebaikan yang luar biasa, tapi mereka buta akan hal itu, akan semua itu. Mereka seolah-olah kena azab yang mereka tidak sadari. Tapi itu azab itu karena mereka telah dibutakan hatinya supaya tidak bisa melihat semua itu. Suatu saat nanti apabila mereka sudah sadar atas perbuatannya, mereka akan nangis sendiri, mereka akan betul sendiri, mereka akan gelo, menyesali semua perbuatan yang mereka lakukan. Ingat. Untuk saat ini mereka seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak sadarkan diri mengorbankan keturunannya.
hartanya dan bahkan mungkin kawan-kawannya juga ikut dikorbankan. Sebuah kekayaan untuk memenuhi ego mereka sendiri. Betul sekali. Ya, Apa sih yang kita kejar di dunia ini? Hidup ini hanya sementara, bro. hidup hanya sementara, ya kita nikmati semaksimal mungkin, kita nikmati sambil beribadah, dan jangan lupa kita hidup harus membawa selalu nama yang punya hidup, dan juga membawa selalu nama yang memberikan kita hidup. Kalau kita hidup pasti ada yang menghidupi, yaitu Tuhan kita sendiri yang menghidupi kita. Ya, maka dari itu janganlah sekali-kali kalian khawatir, karena kalian bisa hidup berarti bisa ada. Lalu mengapa kalian harus khawatir kalau kalian sudah bisa ada? Betul sekali. Ya. Di mana kehidupan, disitulah jawaban. Oh, toh. Nah. Jadi selagi kaki kita ini masih bisa melangkah, maka melangkahlah ke dalam kebaikan. Selagi nafas ini masih bisa berhembus, maka gunakan nafas ini untuk menyebut asma-asma Tuhanmu, ya. Dan selagi tubuh ini belum terbujur kaku, maka lakukanlah yang terbaik untuk membagikan setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena cintailah makhluk yang ada di muka bumi, maka yang ada di atas langit akan membalas cintanya. Pokoknya hidup itu untuk cinta aja lah. Untuk cinta, bahagia dan bahagia. Betul sekali. Cinta. Jangan takut kelaparan, takut kematian. Kalau nanti lapar terus kita mati atau gimana, ya nggak masalah. Cuma nikmati aja. Nikmati. Pokoknya kita itu hanya disuruh pasrah kok, hidup itu pasrah. Ya pokoknya semeleh. Oh, toh. Kita pasrahkan saja semuanya pada yang di atas. Tidak kurang-kurangnya kita berusaha juga sebisa kita. Jangan pernah mengeluh. Karena kalau kita lihat di dunia ini sekarang banyak orang yang takut. Takut, ya mereka takut. Tidak pasrah hidup itu. Mereka takut pada kematian intinya. Mereka takut pada kehilangan semua kenyamanan itu. Mereka takut, dan sebenarnya mereka telah candu. Diberi hidup mereka lupa pada yang namanya kematian, kemudian mereka kecanduan sama yang namanya hidup serta ada kenyamanannya. Salah satunya orang yang mencari pesugihan itu mereka sudah dibutakan oleh duniawi. Mereka ingin selalu merasakan kenyamanan duniawi. Betul sekali. Sampai-sampai mereka lupa ada yang namanya kematian. Mereka seolah-olah ingin terus merasakan kenyamanan. Padahal aslinya kematian itu cuma perpindahan aja ya. Perpindahan alam. Perpindahan alam, aslinya kematian itu tidak ada. Bagi orang-orang yang telah mengetahui rahasia itu, hidup itu cuma seperti seolah-olah mampir di sebuah ruangan, kemudian kita berpindah ke ruangan yang lain, kemudian kita mati. Ya seperti itulah sejatinya. Bagi orang-orang yang tahu, mereka tidak akan khawatir tentang hidup mereka lost. Betul sekali. Ya pokoknya itulah, itu yang kita bahas baru pesugihan sate gagak. Padahal pesugihan di dunia ini ada banyak sekali. Seperti yang mencari tumbal di jalan, ada juga pesugihan gundung pringis. Yang mungkin kita bahas sekalian apa enggak ini Mas Didi? Bahas sekalian. Wah, aja. bahas sekalian sisan. Sekalian. Jadi gundung pringis itu ya ada cerita-cerita beredar tentang pesugihan gundung pringis. Apa sih pesugihan gundung pringis itu? Itu katanya kalau ada suara yang jatuh dari ketinggian Pak Guguk atau bluk, itu kalau disamperin itu ada seperti sebuah bola ya, bola atau seperti buah kelapa, pokoknya dia bulat nanti kalau disamperin nanti dia akan menjelma kepala. Itu diperingis itu dari saya beredar kayak. Dan itu ya itu ada juga ciri-ciri lain, seperti ada malam-malam ada pitik babon berkeliaran kemudian membawa anak, itu ada juga yang seperti itu. Kemudian kita pegang berubah menjadi kepala, itu ada. Dan bagaimana kok bisa terjadi gundung pringis itu, bagaimana sih cara penciptaannya? Nah ini kita akan bahas ini. Tahu enggak sih Penciptaan gundung pringis? Wah itu menarik, itu aku nggak tahu. Wah ini berarti saya yang harus menceritakan ini. Jadi gundung pringis itu bisa diciptakan dengan cara kalau ada manusia yang meninggal, kalau nggak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, nah itu dimakamkan toh, tuk la ilaha illallah menuju ke makam,
dan itu ada seorang pelaku Gunung Pringis, kemudian tahu, wah itu mati nih malam Jumat Kliwon apa malam Selasa Kliwon. Nah, kemudian ditunggu 40 hari. Setelah 40 hari si pelaku Gunung Pringis tadi sowan ke makamnya, tapi bukan untuk ziarah, sowannya malam hari biasanya. Nah itu Sudah makam. Didudah, pokoknya didudah ya, makamnya didudah, tapi dudahnya tidak boleh pakai alat atau pacul dan tetek bengkai sebagainya, itu tidak boleh. Jadi harus pakai tangan. Jadi semuanya pakai cakarmu lah, nggo tangan, nggo sikil, yang penting nggak boleh pakai alat. Nah seperti itu. Nah terus kemudian kalau sudah sampai ketemu mayatnya yang sudah dikubur tadi, tentunya kan untuk memotong kepalanya udah mudah karena udah 40 hari ya, udah ya mungkin kulitnya udah nggak utuh gitu loh. Nah tapi ini yang perlu diingat, membawa kepalanya itu menggunakan gigi. Jadi kita keluar makam tuh pakai gigi. Betul sekali, dicopot. Nah itu terus ya diuruki lagi, nggak boleh pakai alat. Kemudian kita bawa itu keluar makam ya, pokoknya terus kita kalau udah sampai rumah kita ya, kepala tadi dibungkus pakai kain putih atau kain mori. Nah itu kemudian kita centelkan dan dijejerkan dengan besek atau tempat apalah pokoknya di atas ini ya. Nah itu digantung. Nah nanti setiap malam Jumat atau malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon ya, pokoknya meninggalnya orang itu besek tadi atau tempat tadi akan terisi uang. Itu salah satu caranya. Ada juga cara lain, tapi ini nggak ngajari loh, ini cuma ngasih tahu. Edukasi. Jangan sampai, karena apa? Ya tetap ada resikonya. Resikonya itu apa? Resikonya digebukin keluarganya. Kalau ketahuan ya jelas digebukin, mesti bisa juga masuk pidana, itu bisa. Nah, terus resiko lain apa? Itu kan uangnya nggak tahu dari mana. Ya azab kubur pasti besok. Belum lagi kalau di akhirat ada azab neraka, wah pasti itu. Dan kita nggak tahu azab apa itu, pokoknya yang penting jelas diazab karena itu perbuatan yang tidak baik. Terus ya banyak sih gitu. Pokoknya intinya di konten kita ini kita harus selalu bersyukur kok atas rezeki yang telah diberikan itu. Jangan menempuh jalan pintas apalagi yang dilarang oleh agama. Betul sekali. Agama apapun ya, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu juga tidak membenarkan adanya pesugihan. Saya yakin itu tidak akan membenarkan. Pokoknya semua agama itu mengajarkan kita kebaikan. Saya bilang semua agama mengajarkan kebaikan loh, bukan semua agama benar loh. Pokoknya semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Nah, ingat itu. Ingat itu. Ingat. Waspadalah. Waspadalah. Itu. Terus pesugihan apa meneh iki? Apalagi ya? Ya itu dulu ya mungkin ya. Ya banyak sih kalau yang kita wedar, kita bahas nanti banyak itu. Pokoknya tidak selesai lah kalau cuma 2-3 jam itu. Ini udah berapa menit? 23 menit ini udah. Ya ini udah lumayan lama lah ini. Ya intinya itu tadi. Intinya kita tetap harus bersyukur tentang apa yang sudah diberi. Dan kita satu lagi pesugihan aja Mas itu. Yang menumbalkan orang lain di jalan. Nah nanti kita juga kasih tahu pemirsa Alas Suwung bagaimana biar terhindar dari tumbal yang ada di jalan itu. Kasih tahu tips dan trik. Rodo ngisor wae, pegel tanganku. Kasih tahu tips dan triknya. Jangan lupa berdoa ya salah satunya ya. Karena ya karena ada pesugihan. Jadi kan pesugihan itu ada yang pakai tumbal. Atau entah itu keluarganya, anak turunnya, entah anak atau cucunya atau apa, pokoknya masih ada hubungan darah. Tapi ada juga pesugihan itu yang tumbalnya suruh mencari sendiri di jalan. Banyak kasus sudah, dan tidak perlu saya sebutkan tempatnya di mana, karena kita pernah melakukan mediumisasi juga, membongkar itu. Kemudian pesugihannya mencari sendiri di jalan, dan itu sangat lebih biadab itu. Karena apa? Karena orang lain yang ditumbalkan dan orang lain yang kita tidak tahu apa-apa kita tumbalkan, kan sungguh biadab sekali itu.
Dan itu saya kasih tipsnya bagaimana biar kita terhindar dari itu semua. Ya kalau di agama saya ya yang saya anut itu kita jangan lupa atau selalu memperbanyak sholawat kita. Karena dengan sholawat hidup kita akan selamat, dengan sholawat hidup kita akan nikmat, dengan sholawat hidup kita akan terhindar dari bencana serta mara bahaya. Karena sudah ada dalilnya juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi Tuhan kita ya Gusti Allah dan juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu sudah ibadah yang sudah pasti diterima. Atau Allah menyuruh umatnya, hambanya untuk sholat, tapi Allah nggak melakukan sholat. Allah menyuruh untuk puasa, tapi Allah nggak berpuasa. Allah menyuruh untuk zakat, tapi Allah sendiri tidak berzakat. Tapi Allah menyuruh puasa, Allah sendiri juga Allah menyuruh sholawat, tapi Allah sendiri juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu salah satunya sholawat untuk selamat dari itu ya pesugihan jalan raya. Ya kalau meninggal, misal kita meninggal kan bukan karena itu, dan kita ya insya Allah lah itu selamat, karena termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi, apa cuma sholawat aja? Ya banyak sih pandangan itu kalau menurut yang saya yakini. Atau kan Islam bukan hanya itu toh, masih banyak agama juga bukan cuma Islam, ada juga Nasrani, ada Buddha, dan itu ada caranya masing-masing. Ya intinya jangan menyakiti alam inilah, alam semesta ini jangan kita sakiti, jangan kita perlakukan secara sia-sia. Ya itu salah satu cara juga ya. Kan barang siapa menyayangi apa yang ada di bumi ya akan yang di langit akan membalas sayang, membalas cinta. Berarti otomatis kita dilindungi ya, mana aja kita dilindungi. Betul. Mungkin kayak gitu ya, kayak gitu prosedurnya kayak gitu. Betul, karena kita mencintai lingkungan sekeliling kita, tidak menebar kebencian, maka kita akan selamat. betul, Dari perbuatan kita ya mungkin. betul sekali. Pokoknya di Jabar itu akan banyak. Tapi ada juga yang bilang kalau lihat tempat-tempat di jalan itu ada semacam sajen-sajen atau bunga-bunga atau dupa-dupa itu kita kencingin itu nanti akan netral ya. Itu sajen-sajen. Raisin mau punya nang dalan. Yang bilang kayak gitu. Soalnya aku pernah diceritain sama tetangga saya itu ya nemu pesugihan di warung di tepi jalan, sebuah jalan, terus sajen-sajennya itu dia kencingin. Itu katanya untuk menetralkan pesugihan itu dengan cara dikencingin. Ya itu mungkin bisa juga, tapi itu kan nanti kita akan mendapatkan azab atau dosa yang lain. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan kita juga harus menjaga kencing kita. Nah itu. Tapi kalau setelah kencing kita guyur pakai air nggak masalah toh. Kita tanggung jawab, kita cari air. Tapi kalau secara logika itu kan makhluk halus, apalagi yang untuk pesugihan itu kan makhluk-makhluk yang berenergi negatif ya. Nah itu kan contoh di dalam kamar mandi itu sering kencing, sering atau sering berak, itu dia malah suka malah memakan dan meminumnya. Nah apa kencing itu nggak diminum? Nah ini PR kita ini belum menelusur yang seperti ini di. Kita harus menelusuri kamar mandi itu Pak. Ya kalau kamar mandi jelas, maksudnya kita kencing, makhluk-makhluk seperti itu ada yang menikmati, terus kita berak atau itu juga ada yang menikmati memakannya. Tapi kalau pesugihan itu atau terus ada kembang dan tetek bengek tadi kita uyui itu kita belum menelusur itu loh. Apakah itu benar? Kita merekam ketika kencing itu dan ketika BHP masa ya dipublikasi. Wah itu jangan. Makanya kita belum tahu itu belum ya bisa jadi ya bisa jadi enggak. Ya insya Allah lah nanti kita edukasi lagi kalau misal ketemu jawabannya, agar pemirsa langsung semua yang ada di luar sana tidak bertanya-tanya apa sih sebenarnya. Wes setengah jam ini ngeri aduh, suwe juga ora kroso nah gitu ya.
Nah, itu salah satu pesugihan lagi dari sekian banyak pesugihan. Bagi kalian yang penasaran tentang pesugihan apapun yang di benak kalian terbesit, bisa komen-komen. Komen enggak? Pesugihan ada lagi yang familiar, Apa? pesugihan pocong. Nah, itu gimana lagi tuh? Nah, jadi biasanya ini pelaku pesugihannya punya usaha dagang makanan mateng. Itu biasanya dia Oh, yang diludah-ludahin itu. bisa diludahin, bisa dijilat. Dan juga pesugihan buta hijau itu ada. Ah, ya yang tumbal-tumbal itu loh, itu. Ya intinya sama juga. Kalau pocong itu pelakunya biasanya usaha dagang, ya usaha dagang. Biasanya diidoni, duh. Terus makanannya menjadi enak dan orang itu kecanduan dan akhirnya datang lagi dan ya seperti itu, gitu. Jijik juga ya. Ya kalau kita yang bisa melihat itu ya jijik. Pasti udah mukok-mukok di sana. Yang mual. Dan saya di warung-warung yang menggunakan pesugihan seperti itu nggak pernah mau mampir karena wes jijik. Tapi ya nggak pernah membongkar karena ya biarkanlah Tuhan kita yang memberikan balasannya. Kita itu hanya makhluk yang jalan seperti biasa aja wes. Cak dermo wae. Yang penting kita cukup tahu menyelamatkan diri kita sendiri ya sidik ngono wae. Kelak akan berbalik ke mereka sendiri. Betul sekali, berbalik sih dulu. Nah, itu namanya berbalik. Nah, apa yang kita lakukan akan berbalik ke diri kita sendiri. Hukum karma itu ada, kalau di agama Hindu itu ada hukum karma, hukum sebab akibat. Kita menuai keburukan, ya maka kita menanam keburukan, maka kita akan menuai keburukan. Kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Dan kalau istilah Jawa itu wong nandur bakalan ngunduh. Nah, itu kelak mereka ya akan menjumpai atas bayaran atas tindakan Bawah. buat kalian juga para pelaku pesugihan yang kebetulan menonton channel ini, ya kami cuma bisa mengingatkan, sebatas mengingatkan saja. Kami tidak akan membongkar kasus pesugihan kalian, kecuali kalau ada yang nyuruh. Maka bertobatlah para pelaku pesugihan karena kita sayang pada semuanya. Jangan sampai ada yang tersiksa di akhirat nanti. Itu demi kebaikan kalian sendiri lah. Ya walaupun kita juga belum bisa menjamin sih diri kita itu baik juga. Tapi kan kita sebagai umat manusia itu sudah tugas kita, sudah kewajiban kita untuk saling mengingatkan ke dalam kebaikan. Iya, kebaikan memang. Karena kalian itu biar bagaimanapun juga termasuk saudara-saudara kita Dari rahim Ibu Pertiwi dan seperti saudara-saudara sebangsa dan setanah air. jadi ya kita di sini cuma mengingatkan, sebatas mengingatkan. Bahkan para nabi dan rasul pun diutus untuk mengingatkan. Nah, makanya kita juga di sini juga mengemban amanat untuk mengingatkan kebaikan dimanapun kita berada. Mengingatkan, ya cuma mengingatkan, kita tidak memerintah di sini, kita nggak sok-sok memerintah. Karena kita belum dicoblos, jadi kita nggak mungkin memerintah. Karena kalau memerintah itu bawahnya ada nanti DPR, ada atau pemerintah itu Presiden. Kalau ingin memerintah ya kita harus nyalek dulu ya. Kita harus jadi presiden dulu, kita harus jadi raja, memerintah kita. Oke, terima kasih. Mungkin sudah saja ya. Itu dulu, nanti kalau ada yang bertanya bisa di komentar di bawah ataupun juga kontak person ke kita Ya inbox ya, atau Japri kayak Japri boleh, WA boleh, telepon boleh, terus datang ke rumah boleh, pokoknya bebas dan aktif seperti pemilu, bebas pokoknya. Kita semua berbagi, pokoknya tukar kawruh. Mungkin di luar sana ada yang punya mungkin penjelasan kita ada yang kurang, ditambahin di luar sana, boleh, nggak apa-apa, kita sangat senang sekali, kita sangat bahagia. Sangat kita terima, betul sekali, pokoknya. betul sekali, welcome itu keset. Ayo banyak keset yang tulisannya welcome. Nah itu, pokoknya kita tunggu perkembangan selanjutnya yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Betul.
Siapa tahu kita berpodcast seperti ini kalian bisa mendapatkan sedikit manfaat Betul. untuk kalian. Dan semoga kita juga bisa berpodcast dengan orang-orang ternama, Deddy Corbuzier. Berharap sekali nih ya. Ya pokoknya itu ya. Ya udah, semoga kita semua selalu dijaga dalam kebaikan dan kejahatan, dijaga dalam ketaatan iman dan Islam, dijaga dalam kebahagiaan. Akhir kata, saya Ridedo. Saya Dik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.